kearsipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oh, atau sudah siang ya? Karena biasanya kalau gelipar di jam 10 ya. Kali ini kita di jam 11 tapi tetap tidak mengurangi rasa spesial kita di Gelipar edisi hari ini. Bahkan hari ini adalah mengangkat tema yang cukup spesial karena di edisi hari ini Kamis 8 Juni 2023 kita ada materi tentang inovasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, yaitu tentang gerakan sedekah dan dakwah konten literasi melalui rumah multi kolaborasi berbasis digital. Wah, keren banget, jadi dari judulnya aja udah cukup menarik gitu ya. Jadi semoga yang mau bergabung tanya-tanya bareng kita juga boleh ya di SMS WhatsApp 0823 2383 9996. Tapi sebelum itu akan saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir siang hari ini. Ada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, Bapak Mustofa. Assalamualaikum Pak Mustofa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Salam literasi. Salam literasi, baik Pak. Jadi kalau salam literasi kalau di radio nggak kelihatan ininya ya, jadi salamnya aja gitu. Oke, baik Bapak, mungkin dari beberapa hari ini masyarakat melalui media sosial ataupun melalui flyer-flyer, melalui beberapa pemberitaan sudah mendengar ataupun desas-desus tentang rumah multi kolaborasi seperti itu. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan apa itu rumah multi kolaborasi miliknya Arpusda Wonosobo. Monggo Pak Mustofa. Rumah multi kolaborasi itu merupakan wadah untuk kerjasama berbagai pihak dalam rangka percepatan pembudayaan literasi untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo. Dan ini dibuat berbasis digital untuk menampung produk-produk hasil kerjasama para kolaborator, sekaligus nanti produk yang sudah dihimpun di dalam rumah multi kolaborasi kita distribusikan, karena produk yang dimaksud itu adalah konten literasi, konten yang bermuatan pembudayaan literasi. Jadi tidak sembarang konten, tetapi ini adalah konten yang benar-benar berisi ajakan promosi agar masyarakat Kabupaten Wonosobo suka membaca, merasa bahwa membaca itu sesuatu yang penting. Sesungguhnya membaca penting itu sudah menjadi kaidah ya, sudah menjadi hukum alam. Hanya soalnya sekarang ada sejumlah persoalan yang menyebabkan benturan. Benturan yang dimaksud adalah ada kebiasaan-kebiasaan yang merusakkan terhadap kegemaran membaca, kebudayaan atau kebiasaan yang merusakkan pada pembudayaan literasi. Nah, sudah banyak yang jadi korban dalam hal ini adalah mereka yang enggan atau malas membaca. Ya, berarti betul. mereka yang enggan atau malas membaca adalah korban dari tabrakannya kebiasaan yang merusakkan budaya literasi. Oke. Ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Nah, kalau Bapak melihat sendiri rumah multi kolaborasi ini bisa dibilang menjadi salah satu apa ya Pak, cara untuk meningkatkan literasi masyarakat Wonosobo, yang mungkin kalau Bapak melihat sendiri pada dasarnya untuk masyarakat Wonosobo sendiri tingkat literasinya itu bagaimana sih Pak Mustofa? Iya, kalau saya bandingkan dengan kondisi existing di Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, nampaknya ini bertolak belakang. Jadi saya sedikit ceritakan, perpustakaan daerah kita, perpustakaan umum yang berada di samping alun-alun, yang gedungnya megah, yang tempat parkirnya luas, juga yang memiliki kriteria cukup tinggi. Perpustakaan kita itu kriterianya apa, atau ukurannya itu hasil
yang sudah dilaksanakan oleh pengukur standar nasional perpustakaan ini terakreditasi A di tahun 2020. Kita juga tahu bahwa perpustakaan kita pernah juara nasional, juara 1 nasional di tahun 2010. Kemudian di tahun 2021 kemarin kita mencoba mengukur apakah perpustakaan kita masih baik atau tidak dengan mengikuti lomba perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh provinsi kemudian juga nasional. Ternyata masih juara 1 tingkat juara provinsi lagi. Wah. Nah, meskipun di tahun 2021 memang tidak ada lomba tingkat nasional karena mungkin ada COVID itu, gitu ya Pak. Ada pemangkasan anggaran. Ya barangkali kalau harus berlanjut ke nasional bisa jadi masih juga juara. Ini posisi perpustakaan kita bagus. Hanya di tingkat kegemaran membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat, ukurannya yang sudah diformulasikan oleh Perpusnas, hasil dari pengukuran yang sudah dilakukan di tahun 2022, Wonosobo masih rendah, masih berada jauh di bawah provinsi, masih berada pada angka 61,69. Sementara capaian rata-rata provinsi Jawa Tengah 70,76. Demikian juga yang indeks pembangunan literasinya. Angkanya baru mencapai 56,18. Sementara provinsi sudah lebih tinggi lagi 74,36. Kondisi seperti ini menandakan bahwa ada tantangan besar bagi kita bersama agar tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi itu bisa paling tidak ya di atas provinsi sedikit, jangan terlalu di bawah. Ini adalah tantangan bagi kita semuanya. Maka kita harus melakukan percepatan. Kalau kita tidak melakukan percepatan pembudayaan literasi, kita pasti ketinggalannya akan semakin jauh. Ini adalah tantangan kita bersama yang kita tidak perlu takut dengan tantangan itu. Jadikan tantangan itu sebagai kesempatan kita untuk berjuang, untuk bisa bermanfaat lebih besar bagi masyarakat. Saya kira ini harapan kami terutama di Dinas Arpusda. Oke, baik. Jadi mungkin dengan adanya rumah multi kolaborasi ini bisa menjadi penguat bahkan peningkat indeks literasi masyarakat Wonosobo yang masih di bawah standar gitu ya Pak ya. Dan ini merupakan inovasi yang keren juga sih sebenarnya, dan mungkin karena memang sudah di launching betul ya Bapak ya kemarin di Dinas Arpusda, dan ada Pak Wakil Bupati juga yang ikut memberikan apresiasi kepada rumah multi kolaborasi. Nah, kemudian nanti Bapak bagaimana sih strateginya untuk rumah multi kolaborasi ini dikenal lebih banyak masyarakat, bahkan sampai ke pedesaan-pedesaan seperti itu, sebelum nanti kita masuk ke bagaimana cara mendakwahkannya, bagaimana siapa yang nanti akan mendapatkan informasi dari rumah multi kolaborasi itu. Monggo Pak. Memang perlu dilakukan sosialisasi secara masif, secara luas melalui berbagai jalur informasi termasuk lewat Radio Pesona ini. Maka secara spesial kami menyampaikan terima kasih. Ini menjadi bagian dari cara kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kami juga minta bantuan kepada masyarakat agar inovasi rumah multi kolaborasi dengan tagline-nya sedekah dan dakwah konten literasi ini disuarakan oleh banyak unsur masyarakat kita seluruhnya, supaya mereka paham yang dimaksudkan sehingga nanti bisa ikut berkontribusi. Selain ikut berkontribusi juga bisa ikut memanfaatkan yang dimaksud itu, nanti terlibat langsung di dalamnya. Kalau yang menjadi sasaran misalnya siswa, kemudian santri, kemudian masyarakat secara umum setelah mendapatkan konten literasi seperti nanti tekniknya akan kami sampaikan, itu juga akan paham setelah kita berikan informasi saat sekarang ini. Jadi jalur sosialisasinya ini sangat strategis yang saat sekarang kami sampaikan lewat Radio Pesona ini,
Kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga sudah pernah menyampaikan, kebetulan ada acara di Dusun Kemejing, Mm-mm. Desa Wah, ada Larangan selintang, Pak. Kulon, Oh, Larangan Kulon Larangan ini Kulon ya, malah. dusun ya, Dusun Kemejing. Mm-mm. Itu ada acara eh, ngobar ngopi bareng Mm-mm. yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Dusun. Perpustakaan Dusun Wah, sekarang itu keren sekali, luar sudah biasa. Itu luar saya biasa. apresiasi Mm-mm. kepala desanya, Mas Ibnu sebagai kepala perpustakaannya, dan masyarakat di sana antusias. Kami juga sampaikan tentang ini bahwa sudah saatnya kita bersedekah dan berdakwah. Sedekah tidak hanya bentuk makanan, tidak hanya bentuk uang, tetapi sedekah dalam bentuk konten yang saya harapkan sekarang ini, dengan membangun konten sedemikian rupa yang nanti bisa berdampak signifikan, berdampak dahsyat terhadap perubahan mindset masyarakat, supaya masyarakat itu paham karena isi kontennya itu adalah mengajak untuk membaca. Kemudian berdakwah juga itu berdakwah, kita kan perlu memiliki materi-materi dakwah. Iya, betul. Nah, materi-materi dakwahnya itu saya harapkan materi dakwah yang dari kita itu, konten-konten literasi disebarkan, disampaikan, kemudian juga dijelaskan secara lebih detail supaya memberikan pengaruh. Ini baru tahapan pertama. Iya. Nanti kita akan membuat tahapan-tahapan yang berikutnya. Jadi sosialisasinya lewat berbagai jalur. Selain ini, kawan-kawan di PKK, Perpustakaan desa gitu juga kemudian sangat berperan ya, Pak. pendamping Nah, perpustakaan di setiap kecamatan iya. satu itu juga akan mendakwahkan atau akan menginformasikan, mensosialisasikan ini. Kemudian kawan-kawan perangkat daerah Ya. juga kami harapkan bisa ikut membantu mensosialisasikan ini. Kemudian para perangkat desa juga saya harapkan bisa melanjutkan informasi ini kepada masyarakat, supaya nanti ketika ada konten-konten literasi dibuka, kemudian dicermati, kemudian itu nanti disampaikan kepada, terutama pada anak-anak kita, pada santri, kemudian pada masyarakat yang masih perlu ditingkatkan literasinya. Ya betul, sebenarnya saya setuju sih Pak dengan adanya konten ini, karena memang untuk di zaman sekarang media sosial yang dibutuhkan masyarakat, walaupun informasinya itu cukup penting, tapi jika dikemas dengan konten yang menarik, konten yang viral, itu justru malah lebih banyak lagi untuk menarik perhatian para masyarakat, seperti itu ya Pak. Nah, kalau untuk di Rumah Multi Kolaborasi sendiri ini sebenarnya ada konten-kontennya ini bagaimana Pak? Adalah yang tentunya mengajak kita untuk terus gemar membaca, berliterasi, atau memang ada kriteria khusus nih Pak? Iya, konten literasi yang diharapkan dibuat itu nanti memiliki kriteria-kriteria yang sesuai dengan standar yang kami harapkan, yaitu bahwa di dalamnya harus memuat ajakan untuk gemar membaca. Oke. Kemudian yang lainnya bisa berupa best practice atau praktek-praktek baik, praktek-praktek berhasil dari semua. Misalnya ada seorang yang baru berusaha kelas mikro misalnya, misalnya usaha kuliner, ternyata dia melakukan produksi barangnya kurang bagus kualitasnya. Biasanya untuk bisa meningkatkan kualitas yang bagus itu dia mencari referensi. Nah, referensi bisa ambil dari perpustakaan digital kami, bisa ambil buku dari perpustakaan di desa dan lainnya. Saya yakin jika kita tidak memiliki referensi untuk meningkatkan kualitas produk, itu akan sulit. Maka untuk bisa meningkatkan kualitas produk, silahkan mencari buku-buku referensi. Nah, dan ini sudah banyak yang dilakukan. Ada banyak orang, misalnya produsen karika, produsen gula aren, itu ternyata untuk bisa meningkatkan kualitasnya dia mencari informasi dulu. Nah, bagaimana ilmunya, bagaimana prakteknya. Nah, mereka yang sudah berhasil seperti ini dengan cara
awalnya membaca nanti divideokan. Nah, setelah divideokan kemudian diberikan penekanan bahwa ternyata awal untuk bisa mendapat kualitas yang bagus itu ternyata tetap dari membaca dulu. Iya. Tidak mungkin tanpa membaca. Nah, itu best practice-nya. Oke. Kemudian juga bisa diambilkan ayat-ayat dari kitab suci ya yang bisa bernuansa spiritual, bisa cerita pendek atau juga bisa pengalaman praktis, bisa juga hasil penelitian. Untuk yang hasil penelitian ini nanti kami harapkan dari para akademisi. Itu diantaranya kriteria isi konten yang menjadi bahan dalam konten literasi ini ya. Oke, jadi memang ada kriteria khusus untuk di rumah multi kolaborasi. Jadi tidak hanya konten-konten biasa, tapi yang memang mengandung isi untuk memperkuat literasi ataupun mengajak untuk gemar membaca ataupun gemar ya Ya. seperti itulah intinya ya Pak ya. Betul, Oke, nah kemudian nanti jika masyarakat, tentunya masyarakat umum boleh ya Pak untuk mengikuti konten literasi, pelajar, Boleh, siswa ya. semuanya, ASN bahkan boleh mereka semuanya ya. Oke, nanti jika mereka sudah punya ide mau bikin konten, nah ini ada durasi khususnya nggak sih Pak? Atau mungkin nanti setelah jadi distorkannya kemana nih Pak? Apakah langsung ke Dinas Arpusda atau bagaimana prosesnya? Monggo Pak, Oke. dijelaskan. Untuk kriteria isi kontennya tadi sudah saya sampaikan. Sekarang untuk yang kriteria teknisnya, Betul. ini untuk yang video nanti dibuat dalam bentuk MP4 dengan kapasitas 15 MB ya. Ini untuk durasi maksimal 5 menit biar tidak terlalu membosankan. Kemudian untuk yang artikel misalnya cerita pendek yang itu dalam bentuk file bisa juga dikirimkan dan ini maksimal 10 MB. Kemudian juga bisa hanya dalam bentuk voice saja yang MP3. Ini maksimal 10 menit. Nah, karena kalau tidak diatur seperti ini nanti durasinya terlalu panjang dan ada sisi-sisi yang tidak menarik nanti diputus. Maka kita menetapkan kriteria-kriteria yang bersifat teknis supaya memudahkan. Kemudian kalau sudah dihasilkan produk yang berisi konten literasi itu, nanti bisa langsung diupload secara mandiri. Jadi kami sudah menyediakan rumah multi kolaborasi, bisa saja dibuka pada pada tautan rumah multi kolaborasi.wonosobokap.go.id. Nanti kalau itu linknya sudah diklik akan keluar rumah multi kolaborasinya, ada gambar yang sudah kami siapkan. Lalu di situ ada tempat-tempat untuk bisa ngeklik bagaimana untuk menguploadnya, dan itu mudah sekali. Ketika mau mengupload ya tinggal klik upload, kemudian nanti isi kolom-kolom yang ada. Jadi kolom-kolom yang ada diisikan sesuai dengan kriteria yang sudah tercantum di situ, nanti akan terupload secara otomatis. Itu bagaimana cara menguploadnya. Untuk downloadnya juga mudah ya. Dan ini nanti ketentuan tentang bagaimana cara mengupload dan bagaimana cara mendownloadnya juga akan disediakan di rumah multi kolaborasi. Jadi ketika kita buka link, nanti di situ juga akan bisa mencari bagaimana cara upload, cara downloadnya begitu. Oke, Mudah, jadi ya. memang berbasis digital, betul-betul memang digital banget gitu ya Pak ya. Nah kalau misal untuk masyarakat yang memang untuk belum mengenal media sosial nih, atau memang sudah mungkin terlalu dewasa untuk mengenal media sosial, apakah mereka bisa menyaksikan kontennya ataupun nanti bisa dipublikasikan lewat Arpusda secara manual seperti itu Pak? Oh ya. Ini yang pertama kami sampaikan terlebih dahulu bahwa saat sekarang yang kami harapkan bisa mengupload itu adalah mereka yang sudah menjalin kerjasama dengan kita. Karena kemarin kita pilih ada 3 kolaborator
kolaborator pendukung rumah multi kolaborasi itu ya jelas Dinas Kominfo dalam hal ini dan para konsultan IT yang itu untuk menyediakan teknis dari rumah multi kolaborasinya. Kemudian yang kedua, kolaborator yang kedua adalah kolaborator yang dia pemberi sedekah atau kontributor konten. Nah, di tahap pertama kemarin kami baru menjalin kerjasama dengan 5 pihak. Yang pertama adalah Unsik. Kami harapkan Unsik ini nanti akan terus berkontribusi dan saat sekarang sudah menyampaikan produknya berupa artikel. Oh, sudah ada ya Pak ya. Unsik kan akademisi, maka dia yang berbasis saintifik nanti. Dan itu sudah disampaikan kepada kami, sudah diupload, sudah ada di rumah multi kolaborasinya. Atau dalam bentuk yang lainnya nanti Unsik juga bisa. Kemudian yang kedua, organisasi profesi pendidik. Organisasi profesi pendidik ini kemarin sudah menandatangani naskah kerjasama dengan kami dan akan segera membuat konten literasi, nanti akan dikirimkan. Kemudian ada IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia. Pustakawan sudah membuat produknya, insya Allah hari ini akan diupload. Nah, kemudian dari Kamar Dagang dan Industri yang mewakili swasta ini sedang berproses. Nanti produk konten literasinya akan di-upload. Ini diantaranya para kolaborator yang akan menyediakan konten. Kemudian yang menebarkan konten. Jadi kolaborator yang ketiga adalah yang menebarkan konten. Ya, yang menebarkan konten itu Radio Pesona jelas, karena Radio Pesona adalah radio masyarakat Wonosobo yang nanti secara periodik bisa memanfaatkan konten ini diinformasikan kepada publik. Misalnya artikel yang sudah ada diambil, dibuka dan mendownloadnya mudah sekali. Kemudian dilihat isi artikelnya, lalu secara khusus artikelnya bisa diinformasikan. Untuk bisa menjadi orang literat itu seperti ini. Buktinya kalau orang yang tidak literat dengan orang yang literat itu perbandingannya jelas sekali gitu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tim penggerak PKK itu sebagai penebar konten. Tim penggerak PKK ini nanti akan menyampaikan konten-konten ini bisa didownload lewat rumah multi kolaborasi ke anggota PKK. Kemudian yang ketiga yang jumlahnya besar ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ini juga sebagai kolaborator penebar konten karena Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di sana memiliki siswa dari PAUD sampai dengan SMP ya SMP. Kemudian Kemenak itu juga memiliki madrasah yang di sana ada siswa, kemudian juga punya pesantren. Nah, ini juga menjadi kolaborator yang akan menebarkan. Lalu media sosial yang lainnya itu nanti akan menyebarkan. Ya, media sosial yang lainnya kan ada banyak sekali. Kemarin yang sudah menandatangani kerjasama Wonosobo Zone misalnya. Dan nanti media sosial dinas kami dan dinas-dinas yang lainnya kalau konten sudah terhimpun diharapkan untuk bisa ikut menebarkan. Yang saat sekarang ini kami harapkan bisa berkontribusi dalam sedekah dan dakwah baru ini dulu. Meskipun beberapa bertanya, bagaimana kalau masyarakat umum nanti akan ikut berkontribusi? Ya, nanti kita akan melihat kontennya. Sebab tidak seluruh konten yang dibuat itu kami rekomendasi sebab harus ada filternya. Harus ada filternya, betul. Jadi seperti itu ya. Dan nanti sebenarnya kalau untuk penikmat kontennya ini untuk semua masyarakat seperti itu ya, Pak. Baru untuk yang si pembuat kontennya ini masih orang-orang tertentu yang memang sudah bekerja sama atau memang sudah tahu kriteria-kriterianya nih. Nah, nanti setelah ada konten apakah akan difilter ulang Pak
Pak oleh tim dari Rumah Multi Kolaborasi agar sesuai dengan ya tentunya kriteria yang lebih tepat seperti itu Pak? Ya, kami juga punya tim, ada tim IT, ada tim multi kolaborasi, kemudian ada tim regulasi dan yang lainnya dalam rangka untuk bisa mengawal gerakan ini bisa terlaksana sebaik-baiknya dengan tanpa ekses. Kami harapkan tanpa ekses yang dimaksud itu konten yang sudah masuk itu benar-benar konten yang bisa mengajak, menggerakkan, mengubah mindset masyarakat untuk membaca itu penting, untuk membaca itu sesuatu yang menyenangkan dan seterusnya. Jadi nanti kontennya tetap akan kita filter ya, akan kita lihat. Toh kami bertanggung jawab terhadap konten itu. Kalau konten itu tidak terfilter, kalau ada yang muatannya tidak sesuai dengan harapan semuanya, itu nanti menjadi bumerang bagi kita. Meskipun demikian, tidak perlu khawatir, orang-orang yang profesional itu biasanya sudah merancang cara membuat konten pembudayaan literasi itu biasanya orangnya sudah sejak awal itu menyusun materi-materi yang kira-kira akan dituangkan itu yang sesuai dengan yang diharapkan. Cuman tetap kami harus melakukan filter begitu ya. Oke, baik seperti itu. Jadi memang nanti dari Rumah Multi Kolaborasi ini sebenarnya Bapak ini ke depan pengennya akan menjadikan apa sih Pak dari adanya Rumah Multi Kolaborasi ini Pak? Silakan. Iya. Yang pertama tahapannya, karena ini baru tahapan awal, ini ingin agar masyarakat Wonosobo gemar membaca dulu. Ya. Nah, dengan gemar membaca itu nanti indeks pembangunan literasi masyarakat jelas secara otomatis akan meningkat. Kemudian pengukuran TGM jelas akan meningkat. Itu menjadi parameter bagi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terutama di bidang perpustakaan. Kemudian yang berikutnya perlu kita sadari bersama bahwa tidak ada negara yang maju tanpa budaya literasi. Ini yang jelas. Kemudian coba kita lihat juga orang-orang yang sekarang itu bermanfaat bagi banyak orang, yang disebut dengan orang sukses, yang disebut dengan orang hebat, dibandingkan juga dengan orang yang sekarang belum bermanfaat banyak, belum sukses, itu beda utamanya justru pada soal literasinya. Artinya dia memang kepemilikan ilmunya berbeda jauh. Nah, berbeda jauh kepemilikan ilmu itu harus dilihat dari prosesnya. Kalau misalnya seseorang memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, saya yakin dia tidak mungkin kalau tanpa membaca. Orang yang memiliki ilmu yang banyak itu pasti berawal dari dia memiliki referensi-referensi bahan bacaan, baik itu kitab suci maupun buku-buku yang the best, itu yang banyak. Kemudian dia baca. Jadi awalannya kita ingin meningkatkan kegemaran membaca dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita ingin meningkatkan kemampuan literasi. Kemampuan literasi itu ada banyak tingkatannya. Ada paling tidak 4, meskipun kami memiliki tambahan konsep satu lagi nanti. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan di mana orang suka menghimpun buku-buku atau referensi-referensi yang dibutuhkan. Misalnya saya dulu menjadi guru biologi pada saat itu. Saya harus menghimpun buku-buku yang berkaitan dengan biologi. Kemudian saya sekarang bekerja di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk menopang pekerjaan saya yang lebih baik, maka saya harus memiliki buku-buku referensi terkait dengan kearsipan, buku-buku referensi terkait dengan perpustakaan dan literasi. Artinya kalau saya yang bekerja
di kearsipan kok tidak memiliki buku-buku, tidak memiliki referensi tentang kearsipan, berarti saya tidak ingin meningkatkan kualitas kerja saya, begitu. Oke. Ini indikatornya. Iya. Jadi yang pertama, tandanya bagi orang yang ingin meningkat kualitasnya, ingin meningkat manfaatnya adalah dia pasti akan mengumpulkan informasi, mengumpulkan buku-buku untuk mendukung tugas pokok yang sekarang digeluti. Jadi yang tingkat kedua itu. Kemudian tingkat yang berikutnya adalah kalau kita sudah membudayakan literasi ini di insya Allah nanti ini kan bulan kedua pertama, nanti ada bulan kedua, bulan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah nanti akan menuju ke sana. Jadi tahapan yang pertama saya ulang tadi baru gemar membaca. Nah ini yang berikutnya, kalau sudah ini terbangun kebiasaan membaca, nanti dia akan mendapatkan kemampuan literasi di sesuatu yang mungkin tidak terduga. Ternyata dia membaca sedikit saja sudah tahu maksudnya gitu. Nah jadi bisa memahami apa yang tersirat begitu. Tidak hanya yang tersurat. Nah ini yang level yang kedua. Kemudian harapan yang berikutnya nanti akan meningkat sampai pada kemampuan masyarakat yang begini. Jadi orang yang sudah terbiasa memahami bacaan yang tersurat, maka dia pasti akan memiliki ide-ide yang baru, ide-ide cemerlang. Ide-ide cemerlang, ide-ide yang baru itu yang inovatif, yang solutif untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup. Jadi supaya kita bisa menemukan cara-cara yang solutif untuk mengatasi masalah yang rumit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat dan seterusnya, itu harus memahami bacaan dulu, baru kita memiliki kemampuan untuk menggagas, untuk melakukan inovasi dan seterusnya. Jadi itu sudah tingkatnya yang berikutnya. Nah, tingkatan yang lebih tinggi lagi harapannya ke depan nanti masyarakat secara umum itu sudah bisa mempraktekkan ilmunya untuk memproduksi barang atau untuk menyediakan jasa yang bernilai. Nilai yang dimaksud adalah bisa memberikan nilai ekonomi sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Jadi arahannya nanti menuju ke sana. Keren sekali Bapak. Padahal semuanya berawal dari gemar membaca ya Pak ya. Berawal dari gemar membaca. Oke, sampai nanti kembali kepada diri sendiri merasakan manfaatnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, dan yang terakhir lagi ini sebenarnya kalau kita memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu dalam bentuk memproduksi barang atau menyediakan jasa, masih ada level yang perlu ditingkatkan lagi. Nanti kita bisa menjadi orang yang seimbang. Karena yang dibaca itu kan tidak hanya referensi-referensi yang terkait dengan kebutuhan kehidupan di dunia. Dia juga setelah memiliki banyak nilai, biasanya orang itu ingin meningkatkan nilainya. Saya sudah cukup ini bisa memproduksi barang dan jasa. Maka biasanya dia akan bergerak ke yang lebih tinggi lagi. Bagaimana saya bisa bernilai spiritual. Itu dia. Bernilai spiritual. Nilai spiritual itu dia ingin bersedekah yang banyak. Dia ingin membantu orang yang banyak. Dan seterusnya. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan, kalau kita ingin menjadi orang yang suka bersedekah pada orang lain, memberikan banyak pada orang lain, kita kan harus punya dulu. Ya, cara untuk punya itu ternyata awalnya harus dengan membaca dulu. Membaca dulu. Urutannya seperti itu. Oke, dan mungkin nanti saya sebagai statement closing saya pengen tanya nih Pak, bagaimana sih untuk mulai gemar membaca itu tapi tidak dari usia dini, mungkin dari usia yang memang sudah matang atau bahkan dari usia tua pun nanti bagaimana cara meningkatkan mungkin kayak sudah punya niatan tapi masih belum terlaksana seperti itu Pak. Tapi kita akan break adzan duhur terlebih dahulu Pak untuk wilayah Wonosobo dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana untuk Pesona Inspira, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hiburan dan informasi demi menginspirasi
Semua ada di Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk wilayah Wonosobo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى، يا ربي بالمصطفى، يا ربي بالمصطفى، بارك مقاصدنا وفي
cinta dan rindu kepada Muhammad Nabimu buktikan. Taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaika Rabbi ajani wal darani. Engkaulah Nabi pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Yo, 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 yo. If you admire it, to love your prophet. If you admire it, to miss your prophet. If you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada Nabimu, kau yang mengaku merindukan Nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad Nabimu, buktikan. Taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa bersama Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. Assalamualaikum Bu Nur, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Bu, alhamdulillah baik. Kemarin habis pulang umroh ya? Wah, jadi pengen nih. Boleh dong ceritain bagaimana pengalamannya Bu? Masya Allah, luar biasa sekali Bu. FM Atur Wonosobo memang memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaahnya. Harga paketnya juga nggak kalah bersaing, apalagi sudah all in alias paket komplit. Kita tinggal berangkat saja Bu. Masya Allah, kalau kantornya di mana Bu? Ada di Jalan Sirandu Pager Kuku Wonosobo atau depan Pasar Kayu Sirandu Wonosobo. Nomor handphone 0857 8618 6610. Bisa juga lo lewat Instagram atau TikTok FM Atur _Wonosobo. FM Atur Wonosobo membuka paket umroh reguler program 11 dan 12 hari, umroh plus Turki program 16 hari, umroh plus Mesir, Dubai program 13 hari, dan paket umroh plus lainnya. Tentunya dengan fasilitas dan maskapai yang terbaik. Masya Allah, jadi nggak sabar Bu, pengen cepat-cepat ke Baitullah juga. Anterin saya sekarang ke kantor FM, ayo Bu. Bismillah ya, saya mau daftar untuk umroh juga Bu. Mari Bu, saya antar menjadi tamu Allah. FMA Tour Wonosobo adalah travel umroh dan haji khusus di bawah naungan PT Firdaus Mulia Abadi yang sudah bersertifikat Kemenak dengan nomor PPIU 383/2020. Kantor FMA Tour Wonosobo buka dari Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga 4 sore, Sabtu pukul 8 pagi hingga 1 siang, dan hari Minggu libur. Semoga kita semua segera menjawab panggilan Allah untuk mengunjungi Baitullah bersama orang-orang terkasih. FMA Tour, best partner of your journey. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Baik Pesona Indah, selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk wilayah Wonosobo dan sekitarnya bagi Anda yang menunaikan. Dan kita masih dalam Gelipar Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan, masih dengan tema kita hari ini ada sosialisasi gerakan sedekah dan dakwah konten literasi melalui rumah multi kolaborasi berbasis digital. Pak Mustafa, sebagai statement closing nih Pak, nih kalau tadi sudah banyak sekali dijelaskan target-target dari rumah multi kolaborasi sampai ya tingkat paling rendah sampai tingkat paling tertinggi seperti itu. Nah kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana sih Pak untuk meningkatkan literasi bagi orang-orang yang pada dasarnya itu sudah telat membaca buku. Biasanya kalau kebiasaan membaca buku ini kan diterapkannya sejak dini, sejak kecil. Nah bagaimana dengan mereka yang memang tidak mendapatkan itu sejak kecil dan ibaratnya udah kadaluarsa gitu Pak, di umur-umur yang 30 ke atas, di 40 ke atas, itu bagaimana mereka harus memulai untuk gemar membaca ataupun melek literasi? Monggo Pak Mustafa. Para orang yang sudah berumur
tidak perlu khawatir untuk mengubah kebiasaan, tentu dengan cara-cara yang spesifik ya, terutama dengan cara mengubah gaya atau orientasi hidup kita. Jadi kita perlu membangun stimulasi diri sendiri atau menciptakan sistem yang bisa menstimulasi diri sendiri. Terutama kita harus ngeh bahwa hidup kita itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, kalau kita sudah memiliki konsep bahwa hidup kita ini ternyata bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud itu berarti kita harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk bisa memberikan sesuatu pada orang lain kita harus memiliki. Paling mudah memberikan sesuatu pada orang lain yang tidak butuh terlalu banyak finansial itu adalah ilmu. Sedekah ilmu itu bukan berarti lebih rendah nilainya daripada sedekah uang. Maka untuk bisa bersedekah ilmu pada orang lain, memberikan nasihat, kemudian memberikan pelatihan, kemudian membimbing agar anak itu menjadi lebih baik dan lain-lainnya, itu kita butuh tambahan ilmu kalau begitu. Nah, untuk bisa mendapatkan ilmu berarti kita harus memiliki referensi, dan kita tidak bisa mengambil referensi itu tanpa membaca. Oleh karena itu, menurut saya kita perlu reorientasi dalam hidup ini menjadi orang yang meningkat kualitas, terutama melalui cara meningkatkan keilmuan. Tidak ada orang yang berkualitas kalau tidak diawali dengan ilmu. Bahkan kita juga sudah paham bahwa apa yang kita lakukan tanpa ilmu itu kan tertolak. Nah, oleh karena itu supaya yang kita lakukan itu tidak tertolak harus dengan ilmu. Berarti kita sekarang harus punya komitmen bahwa untuk meningkatkan kualitas diri kita harus bertambah ilmunya. Nah, kita harus meningkatkan tambahan pada ilmu di otak kita. Dengan konsep seperti ini, maka kita akan tergerak untuk membaca. Karena untuk bisa mendapatkan ilmu, caranya dengan membaca. Saya kira ini stimulasi dari saya, mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita bahwa untuk bisa meningkatkan kualitas diri itu tidak ada cara lain selain kita menambahkan dulu ilmu kita. Dan untuk bisa menambahkan ilmu, sekali lagi, tidak bisa masuk sendiri ilmu itu dengan membaca. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Muhammad. Sangat menginspirasi dan juga memotivasi tentunya dari adanya tema kita Rumah Multi Kolaborasi. Semoga semakin sukses untuk ke depan Pak, semakin memberikan dampak positif untuk masyarakat Wonosobo dan juga Indonesia bahkan. Terima kasih, dan kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan di Gelipar sesi berikutnya. Saya Eka bersama narasumber Bapak Mustafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian Gelipar, Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Nantikan Gelipar selanjutnya setiap hari Kamis jam 10 pagi hanya di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo. Saatnya Anda simak berita nasional, internasional, dan olahraga dalam Pesona.